Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 25 Januari mengenang kesalahan dan bimbingan Tuhan. Lukas 24 ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. William Miller dan rekan-rekan seimannya jelas telah salah dalam beberapa aspek penafsiran dan pemahaman mereka tentang Alkitab. Memang Yesus tidak kembali ke bumi pada tanggal 22 Oktober 1844 atau mendekati tahun 1840-an. Pernyataan yang perlu dinyatakan adalah, mungkinkah Tuhan memimpin gerakan yang mengecewakan itu? Kita dapat menemukan jawaban terbaiknya dalam Perjanjian Baru. Di sana kita melihat para murid berulang kali salah menafsirkan perkataan Kristus mengenai penyalibannya di masa mendatang serta sifat kerajaannya. Baru setelah kebangkitannya, mereka mulai memahami apa yang Yesus ingin ajarkan kepada mereka. Tetapi karena mereka tidak memiliki telinga untuk mendengar, maka mereka harus mengalami kekecewaan yang menghancurkan, yang mengguncang dasar-dasar kepercayaan mereka pada pimpinan Tuhan. Diperlukan pembelajaran lebih lanjut dan tambahan pengertian sebelum mereka dapat memahami apa yang telah terjadi kepada mereka. Situasinya adalah bahwa Tuhan telah memilih untuk bekerja melalui manusia dalam rencana keselamatan. Jadi meskipun situasi duniawi itu dipimpin Tuhan, di samping unsur ilahi, tetap saja mengandung unsur manusiawinya. Dan segala sesuatu yang menyangkut manusia itu terkontaminasi oleh kekeliruan. Begitulah sejarah panjang Tuhan yang berusaha bekerja di dalam dan melalui manusia di sepanjang sejarah. Lebih khusus lagi mengenai Millerisme. Orang hanya dapat bertanya-tanya karena Miller percaya bahwa pembukaan nubuatan-nubuatan dari kitab kecil Daniel yang dinyatakan dalam Wahyu 10 sepertinya telah digenapi pada zamannya. Mengapa ia tidak membaca sisa-sisa dari pasal itu? Yaitu jika ia percaya bahwa kitab itu telah dibuka dan pekabarannya manis di mulut, mengapa ia tidak memperhatikan bahwa itu akan terasa pahit di perut? Ayat 10. Dan bahwa gerakan lain akan muncul dari puing-puing kepahitan. Satu gerakan dengan pesan mendunia dengan banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Ayat 11. Logika Miller sendiri yang menuntunnya untuk melihat bahwa Tuhan telah meramalkan kekecewaan yang pahit. Sama seperti Yesus telah meramalkan kekecewaan para muridnya. Sekali lagi, jika Miller dapat menyatakan bahwa ia menyampaikan pekabaran malaikat pertama dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Dan banyak pengikutnya percaya bahwa mereka sedang menyampaikan pekabaran malaikat kedua ayat 8. Mengapa mereka gagal memberi penekanan yang semestinya pada pekabaran malaikat ketiga dalam ayat 9 sampai 12. Ketiganya secara bertahap mengarah pada kedatangan Kristus yang kedua kali yang digambarkan dalam ayat 14 sampai 20. Tuhan telah memilih untuk menggunakan manusia yang tidak sempurna dalam misinya di bumi. Dan kekeliruan manusia menyebabkan hal-hal menyedihkan terjadi. Kabar baiknya adalah bahwa Dia terus bekerja bersama kita meskipun kita memiliki kelemahan. Untuk itu, kita dapat memuji Dia. Doa kita hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau tetap bekerja melalui kami. Meskipun kami lemah dan sering salah mengikuti kehendak-Mu. Ketika kami mengalami kekecewaan, ajarlah kami Tuhan untuk melihat pimpinan-Mu
dan tetap percaya bahwa Engkau tidak berhenti berkarya. Teguhkan iman kami, agar kami terus setia sampai Engkau datang kembali. Amin.